permasalahan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo menghadiri penganugerahan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021 secara daring. Presiden meminta penyelenggara pelayanan publik harus makin baik karena ada tuntutan masyarakat yang terus meningkat. Presiden menyebut tak ada toleransi bagi pelayanan publik lambat, berbelit, tidak ramah, dan tak responsif. Penyelenggara pelayanan publik harus semakin baik. Tuntutan masyarakat terus meningkat. Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif. Pelayanan publik yang baik merupakan bukti kehadiran negara di tengah masyarakat. Jika pelayanan publik baik membuat masyarakat terkesan, dan sebaliknya, jika pelayanan publik buruk menimbulkan persepsi buruk di tengah masyarakat. Jokowi meminta aparat pelayanan publik tidak merasa berpuas diri. Situasi dunia terus mengalami perubahan, maka dibutuhkan pelayanan publik yang tidak biasa atau out of the box. Tim Liputan, Berita 1. Tidak ada toleransi bagi instansi atau pemerintah daerah dengan pelayanan publik lambat dan berbelit. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri secara daring acara penganugerahan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021. Seperti apa solusi untuk membuat pelayanan publik di Indonesia semakin baik? Sudah terhubung melalui telekonferensi tenaga ahli utama kantor staf Presiden bidang anti korupsi dan reformasi birokrasi Pak Rumadi dan anggota Ombudsman RI Pak Robertus Endi Jaweng. Kita sapa dulu kedua narasumber kita. Halo, selamat siang Pak Robert, Pak Rumadi. Selamat siang Mbak. Kabar siang Mbak Anggi. Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin saya ke Pak Robert dulu nih. Pak Robert, Ombudsman baru saja menggelar acara penganugerahan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik. Kalau kita lihat untuk tahun 2021 ini, apakah pelayanan publik dari pemerintahan ini sudah semakin baik terhadap masyarakat? Ya Mbak Anggi, ini adalah kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Ombudsman sejak tahun 2015. Dari kita melakukan pengukuran terkait tingkat kepatuhan kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten dan kota terhadap standar pelayanan publik. Nah, ini memang yang dipakai adalah komponen elementer saja sesungguhnya. Belum bicara inovasi, belum bicara terobosan. Kita masih bicara hal-hal mendasar dan ternyata memang hasilnya itu juga tidak terlalu menggembirakan Mbak Anggi ya. Kan kalau setiap pengukuran atau penilaian untuk indeks itu selalu dilihat dalam dua dimensi. Satu dimensi pencapaian, achievementnya, dan kemudian kedua dimensi perkembangan atau progresnya gitu ya. Nah, dalam soal pertama pencapaian, saya melihat dari hasil Ombudsman itu ada ketimpangan tingkat kepatuhan antara pusat dan daerah gitu ya. Di mana pencapaian kementerian dan lembaga di pusat itu rata-rata baik dan sangat baik ya. Kalau kita melihat zonasi yang dibuat itu kuning itu kan baik atau sedang kalau tingkat kepatuhannya, dan yang hijau itu cenderung sangat baik lah kira-kira seperti itu. Dan dari kementerian lembaga sebagian besar itu berada pada zona hijau, artinya memang tingkat kepatuhan tinggi atau berkepatuhan baik gitu ya, atau sangat baik. Sementara yang kuning itu sedikit gitu. Nah, sebaliknya itu terjadi di tingkat provinsi, kabupaten dan kota gitu ya. Bahkan di tingkat provinsi masih ada daerah yang berada pada papan bawah. Zonasinya itu lampu merah kira-kira Mbak Anggi ya. Itu berarti tingkat kepatuhannya rendah. Nah, lebih banyak lagi itu ada di tingkat kabupaten dan kota. Banyak yang merahnya begitu. Itu dari sisi pencapaian, achievementnya. Sisi lain adalah sisi progres, perkembangan gitu. Ini patut mendapatkan perhatian khusus untuk tingkat kabupaten kota. Ya, selain tadi karena merahnya itu masih cukup banyak, juga ada beberapa daerah yang tadinya hijau, kemudian dia diukur lagi di tahun ini itu kuning gitu ya. Dan di tingkat kota bahkan persentase kota yang mendapatkan lampu kuning ini makin meningkat
Oke. Di tingkat kabupaten juga itu cukup tinggi yang kuning gitu ya. Tentu ada saja yang warna hijau yang kemarin sudah kita berikan penghargaan gitu. Jadi gambaran secara umum tipologi temuannya adalah dari sisi pencapaian itu ada ketimpangan antara kepatuhan terhadap standar di tingkat pemerintah pusat dan di daerah. Sementara secara progres itu ada sesuatu yang mengkhawatirkan di tingkat daerah karena makin menurun tingkat kepatuhan untuk beberapa daerah gitu ya. Itu saya kira Mbak Anggi secara umumnya. Baik, artinya bisa kita berikan atau garis bawahi ini semakin ke daerah pelayanan publik mungkin masih kurang maksimal ya Pak, sehingga masih masuk ke dalam kategori sedang atau kuning itu. Saya ingin tanyakan ke Pak Rumadi. Pak Rumadi, kalau dari tiap instansi ini kan mereka punya divisi yang melakukan pengawasan. Nah, apakah fungsi pengawasan itu sendiri sudah berjalan dengan baik? Kalau kita lihat masih sangat banyak catatan yang perlu diperbaiki dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat. Tentu soal pengawasan ini memang harus terus-menerus kita lakukan ya untuk bagaimana soal pelayanan publik, kemudian reformasi birokrasi itu berjalan. Ya tadi kami menyimak betul yang disampaikan oleh Bung Andi Jaweng soal tadi penilaian yang diberikan oleh Ombudsman, tapi kita juga bisa mengemukakan data-data yang lain yang menunjukkan sebenarnya ada kemajuan-kemajuan juga yang harus kita lihat. Misalnya kalau kita melihat skor dari Government Effectiveness Index misalnya, tahun 2020 itu Indonesia itu mencapai angka yang tertinggi soal efektivitas pemerintahan itu. Skornya itu 65,3 dari angka 100. Dan sekarang kita berada di peringkat ke-73 dari 214 negara. Itu data yang dikeluarkan oleh World Bank tahun 2021. Dan ini berbaikan kalau kita misalnya melihat data di tahun 2015, kita itu berada di peringkat 103. Tahun 2016 kita berada di peringkat 86. Dan tahun 2020 kita itu berada di peringkat 73. Jadi kalau menggunakan data ini sebenarnya ada kemajuan-kemajuan di dalam hal bagaimana efektivitas pemerintahan, dan indeks ini itu juga mengukur misalnya bagaimana derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik misalnya, bagaimana kualitas formulasi kebijakan serta kredibilitas pemerintah. Itu yang diukur melalui indeks ini. Ada juga misalnya indeks yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, misalnya indeks pelayanan publik. Kalau kita melihat angka-angkanya, ini juga mengalami perbaikan. Indeks ini itu misalnya mengukur soal kebijakan layanannya seperti apa, kemudian SDM layanannya seperti apa, sistem informasinya, kanal aduan, inovasi-inovasi apa yang dilakukan. Kalau tadi Ombudsman baru melihat aspek-aspek dasarnya, tetapi ini misalnya Kemenpan RB sudah juga mengukur soal inovasi layanannya seperti apa. Dan skor dari indeks pelayanan publik ini itu juga terus membaik. Misalnya di tahun 2017 angka kita itu 3,28 dari angka 0 sampai 5. Kemudian di tahun 2018 skor kita itu 3,38. 2019 skor kita itu 3,63. Jadi ada peningkatan-peningkatan terkait dengan bagaimana pelayanan publik dilakukannya, meskipun kalau di sana sini masih ada kekurangan-kekurangan, tetapi hal yang ingin kami pastikan adalah pemerintah terus mendorong dan kita sudah berada di dalam tren yang benar. Tadi seperti yang diputar di awal dialog kita ini, Presiden hampir setiap pertemuan selalu mengingatkan pelayanan publik harus ditingkatkan dengan ada birokrasi yang berbelit-belit, dibirokratisasi dan lain sebagainya, itu selalu menjadi concern dari Presiden. Baik. Jadi kalau kita melihat data-data ini bisa kita katakan bahwa sebenarnya kita sudah berada di jalur yang benar, cuma memang ada beberapa bagian di sana sini yang
perlu kita tingkatkan, dan pengawasan seperti yang disebut oleh Mbak Anggi tadi itu adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan semua kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah itu terus-menerus melakukan inovasi pelayanan publiknya. Saya kira itu Mbak Zara garis besar. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak, apa yang menyebabkan ketimpangan antara kepatuhan pelayanan publik di pusat dan juga di daerah usai jeda. Pemirsa jangan kemana. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita siang ini. Saya ke Pak Robertus terlebih dahulu. Pak Robertus, kalau dari penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman ini, apa saja yang menjadi standar penilaian pelayanan publik yang baik? Dan kalau dari observasi yang baru saja dilakukan oleh Ombudsman, sektor apa yang mendapatkan penilaian pelayanan publik paling buruk dan perlu diperbaiki? Mbak Anggi, saya perlu dudukkan dulu cara membacanya. Ya, yang tadi disampaikan Pak Rumadi itu, kalau kita agregatkan secara nasional, memang harus dikatakan adalah ada perkembangan, gitu ya. Poin saya tadi lebih menyorot ke soal daerah, itu realitas yang lain, gitu ya. Kontribusi nasional terhadap perbaikan pelayanan publik kita kan itu sangat signifikan. Sementara di daerah ini yang masih perlu untuk dibenahi. Kenapa Ombudsman memberi perhatian khusus ke daerah? Terutama karena lokus pelayanan publik kita itu banyak di daerah, Mbak Anggi. Lokusnya banyak di daerah. Apalagi kalau kita bicara tentang pendidikan, bicara tentang kesehatan, bicara tentang perizinan, yang semua itu adalah yang kita ukur di Ombudsman, gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Anggi ya, soal layanan publik yang mungkin bukan paling buruk ya dalam tingkat kinerjanya, memang pendidikan dan kesehatan ini perlu mendapatkan perhatian khusus di tingkat kabupaten kota, gitu ya. Saya nggak tahu, saya sempat sampaikan kepada beberapa gubernur ya secara guyon gitu, jangan-jangan karena dinas pendidikan dan dinas kesehatan di daerah itu tidak ditambahkan kata pelayanannya, jadi perlu mungkin dinas pelayanan pendidikan, dinas pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena para birokrat yang Ombudsman melakukan ini bukan survei berdasarkan online atau pengumpulan secara tidak langsung ya. Ombudsman bekerja secara langsung, jadi kita datangi satu persatu begitu, dan kami memang berperan sebagai masyarakat pengguna sehingga sangat otentik sesungguhnya yang kita peroleh. Kita mendapatkan di dua dinas ini memang terkesan bahwa para pegawainya itu merasa bahwa ini adalah bagian dari tugas dan fungsi biasa saja dari mereka. Karena ini bagian dari tugas dan fungsi atau tusi internal, tidak merasa perlu untuk misalnya membuat standar pelayanan. Tidak merasa perlu, karena dia merasa tidak terlalu banyak berinteraksi dengan masyarakat. Padahal pendidikan dan kesehatan itu jantungnya pelayanan publik. Maka kembali ke kriteria yang kita pakai. Satu adalah standar pelayanan. Kalau kita bicara standar pelayanan, kita bicara tentang standar proses, standar biaya, standar waktu, persyaratan, gitu ya. Apa saja prosedur yang harus ditempuh, berapa lama waktu yang kira-kira akan dialokasikan, berapa besar dan seberapa transparan biayanya, dan kemudian persyaratannya apa saja. Nah ini harus ditetapkan, diumumkan kepada publik lewat media elektronik maupun non-elektronik, sehingga masyarakat itu tahu ketika dia berurusan dengan dinas pendidikan, dengan dinas kesehatan, dengan dinas perizinan dan sebagainya, tahu dia bermula dari mana, berproses seperti apa, dan berakhir di mana. Itu satu, soal standar. Kemudian kedua adalah maklumat pelayanan, harus diumumkan, dan dalam prosesnya itu sebenarnya, karena ini pelayanan publik, ini soal kebutuhan masyarakat, itu libatkan masyarakat, tidak saja di pengawasan, tetapi ketika menyusun perencanaan, dan ketika kemudian kinerja itu dilakukan, masyarakat harus dibuka aksesnya. Pemerintahan terbuka itu pemerintahan yang dari hulu hingga hilir itu diberikan akses kepada masyarakat untuk bisa melihat secara transparan seperti apa proses bisnisnya, rantai proses layanan seperti apa. Dan kemudian kita juga mendorong adanya pelayanan-pelayanan khusus yang harus diberikan. Nah, dari tipologi selain kuantitatif, secara kualitatif kami mencatat ada 4 masalah utama yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama di tingkat daerah. Satu tadi standar pelayanan yang itu tidak semua punya atau diumumkan gitu atau ditetapkan. Kemudian kedua adalah maklumat layanan yang memang sangat sedikit Pemda yang punya itu. Kemudian ketiga adalah pelayanan khusus
ya yang kepada kelompok rentan, kaum difabel, kemudian kepada warga berusia lanjut dan sebagainya, ya. Kemudian juga unit pengaduan. Nah, unit pengaduan ini di sejumlah Pemda ada, tetapi adanya itu ya pro forma aja, sekedar aksesoris gitu, sarana prasarananya tidak memadai dan SDM aparaturnya itu bukan orang terbaik. Padahal orang yang berhadapan dengan masyarakat, yang menangani keluhan masyarakat haruslah orang yang mengerti A sampai Z-nya tentang suatu pelayanan, paling tidak bisa memberikan informasi begitu. Dan nanti tindak lanjutnya akan disampaikan kepada instansi terkait tentu saja, tapi dia harus bisa menjelaskan secara lengkap sehingga kemudian masyarakat itu mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu dia lakukan dan apa yang perlu dilengkapi. Nah, hal-hal seperti ini yang kita temukan, yang sekali lagi memang perhatian utama ombudsman itu pada tingkat kabupaten kota dan juga provinsi. Kalau bicara secara nasional, kontribusi nasional pusat ini kan cukup signifikan, sehingga tadi yang dikatakan Mas Rumadi itu memang agregat secara nasional itu pasti ketemu angkanya itu pada level yang memadai lah saya kira. Tetapi kalau kita lihat secara lebih mikro di tingkat lokal dan regional akan lain gambarannya gitu. Baik. Ya. Saya ingin ke Pak Rumadi. Pak Rumadi, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan hal ini dan bagaimana pemerintah menanggapi kesenjangan kepatuhan pelayanan publik antara pusat dan juga daerah? Ya, pertama begini, memang mengelola birokrasi itu yang perlu diubah itu adalah mindset dari aparatur negara. Dan sekarang ini sebenarnya pemerintah pusat sedang berupaya mati-matian bagaimana mentransformasi dan merubah mindset para birokrat ini. Dan tadi Bung Andi Jaiwang saya kira benar ketika mengatakan bahwa tingkat capaian reformasi birokrasi termasuk mindset pelayanan itu kalau di pemerintah pusat, di kementerian dan lembaga di pusat itu memang cenderung lebih baik daripada misalnya di pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Dan ini hampir terjadi di semua isu. Ketika kebijakan pemerintah pusat pada level nasional itu sudah oke, begitu diturunkan ke bawah itu memang masih banyak yang yang bolong-bolong. Oleh karena itu saya kira memang ke depan reformasi birokrasi setelah cukup baik berhasil di tingkat pusat memang harus ditindaklanjuti untuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Pada poin itu saya setuju. Tetapi semuanya ini sebenarnya adalah berpulang pada pemimpin daerah. Karena reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik dan lain sebagainya itu di daerah itu sepenuhnya tanggung jawab gubernur atau tanggung jawab bupati wali kota. Nah, pemerintah pusat tugasnya apa? Pemerintah pusat itu tugasnya adalah memayungi membuat regulasinya, kemudian menyiapkan insentif dan disinsentif terhadap misalnya daerah-daerah yang berprestasi diberikan insentif, kalau daerah-daerah yang pelayanan publiknya rendah ada disinsentif, misalnya yang terkait dengan dana bagi hasil misalnya yang kayak gitu itu bisa misalnya ada peringatan secara khusus terhadap daerah-daerah yang pelayanan publiknya rendah, dana bagi hasilnya ditunda pemberiannya dan lain sebagainya gitu. Jadi meskipun regulasi pada sisi regulasi ya, apakah itu PP, apakah itu peraturan presiden, itu tentu diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi untuk implementasinya itu sebenarnya lebih banyak heavy-nya itu lebih ke pimpinan daerah, apakah itu gubernur, wali kota atau bupati. Nah, saya kira fungsi pemerintah pusat adalah melakukan penguatan dan monitoring. Misalnya kita berupaya supaya pelayanan publik itu dekatkan sedekat mungkin dengan masyarakat. Misalnya kita mendorong ada mall pelayanan publik misalnya, supaya pelayanan publik itu mudah dijangkau oleh masyarakat. Di tempat-tempat yang keramaian, layanan publik dihadirkan di situ. Ada juga misalnya kita mendorong yang sering disebut sebagai pemerintahan dilan, misalnya digital melayani, supaya pelayanan publik itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan lain sebagainya. Jadi upaya-upaya seperti itu terus kita dorong supaya pelayanan publik itu semakin dekat dengan masyarakat, sehingga kalau masyarakat membutuhkan pelayanan apapun,
apakah itu dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan dan lain sebagainya, perizinan dan lain sebagainya, maka hal-hal seperti itu harus sedekat mungkin dengan masyarakat. Misalnya sekarang ini kan pelayanan perizinan satu pintu misalnya, itu upaya dibirokratisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan saya kemarin melakukan verifikasi di lapangan. Misalnya waktu itu kami berkunjung ke Papua Barat, ke Manokwari, kami melihat bagaimana pelayanan publik yang terkait dengan perizinan satu pintu itu apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kalau misalnya di Papua sudah berjalan dengan baik, asumsi kami di daerah-daerah yang lain itu seharusnya sudah lebih baik. Jadi upaya-upaya seperti itu yang perlu kita dorong. Tentu reward and punishment ini yang penting juga untuk memberikan dorongan kepada pemerintah daerah supaya melakukan inovasi-inovasi pelayanan publiknya. Oke, Pak Rumadi, kalau pelayanan publik di daerah sendiri ini masih kerap terdengar begitu keluhan dari masyarakat, pungutan liar dari para aparat pelayan. Ini seperti apa? Sanksi seperti apa yang akan diberikan dan juga pengawasan dari pusat ke daerah seperti apa, Pak? Ya, kami juga mendengar, Mbak, banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan pungutan liar. Di Kementerian Hukum dan Menko Polhukam itu juga sudah punya tim saber pungli ya, yang diberikan tugas untuk menerima laporan kalau ada pungutan-pungutan liar, termasuk bisa melaporkan ke lapor.go.id misalnya kalau ada hal-hal seperti itu. Nah, yang perlu kita dorong adalah kalau misalnya ada pungutan liar, jangan hanya menjadi gosip saja, tetapi laporkan melalui saluran-saluran yang ada, apakah melalui lapor.go.id atau melalui saluran-saluran lain. Kalau misalnya ada yang seperti itu, pemerintah segan untuk memberikan sanksi. Apakah nanti akan kita pelajari apakah pungutan itu hanya kesalahan oknum 1-2 orang, atau sudah sistemik misalnya, semua diam, tidak ada yang berani melaporkan dan lain sebagainya. Jadi soal pungutan liar kami sangat serius untuk memastikan dalam pelayanan publik dalam bentuk apapun, kalau misalnya ada pungutan liar, masyarakat harus didorong punya keberanian. Dan saya kira kalau misalnya sudah terkait dengan tindakan masyarakat ya, yang setiap hari, apakah itu misalnya terkait dengan aparat kepolisian misalnya, apakah itu terkait dengan rumah sakit misalnya, atau lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Jadi harus ada keberanian, dan kami dari kantor staf presiden tentu kalau misalnya ada laporan-laporan seperti ini, kami akan segera untuk menindaklanjuti supaya pelayanan publik itu tidak ada lagi yang namanya pungli, tidak ada lagi pungutan-pungutan di luar yang dana yang memang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Baik. Prinsipnya itu. Baik. Pak Rumadi dan juga Pak Robert, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen 3 usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir Lunch Talk siang ini. Saya masih ingin ke Pak Rumadi. Pak Rumadi, tadi kan Pak Rumadi mengimbau masyarakat untuk tidak takut-takut melapor jika mendapatkan atau menerima pelayanan publik yang buruk. Nah, tapi kalau kita lihat belakangan di media sosial semakin banyak masyarakat yang mengeluhkan soal pelayanan publik yang buruk. Kemudian banyak juga yang beropini atau mengatakan bahwa kalau tidak viral itu tidak akan ditindak begitu. Ini gimana Pak Anda menanggapinya? Ya, nanti bisa dicek lah laporan-laporan yang masuk misalnya ke lapor.go.id, kemudian laporan-laporan yang masuk ke saber pungli misalnya, bisa dilihat persentase yang bisa diselesaikan berapa dan yang tidak bisa diselesaikan berapa persen misalnya. Tapi memang media sosial itu sekarang ini menjadi salah satu saluran yang dimiliki oleh masyarakat untuk memancing perhatian publik. Tetapi itu bukan satu-satunya. Yang saya maksud adalah tidak kemudian karena viral, kemudian hanya dengan cara itu sebuah masalah diselesaikan. Karena sejak yang saya tahu banyak juga masalah-masalah yang
tidak viral di media sosial, tapi juga bisa diselesaikan gitu. Jadi saya sih tidak terlalu tidak menyalahkan kalau ada yang mengatakan bahwa viralkan dulu pasti nanti akan menjadi perhatian. Saya kira memang zaman sekarang sudah berubah, dan perhatian publik terutama melalui media sosial itu memang menjadi salah satu saluran yang sekarang ini bisa digunakan. Tapi yang ingin saya pastikan, tidak harus viral dulu menjadi perhatian publik, menjadi perbincangan di media, baru kemudian pemerintah mengambil langkah. Saya kira kalau kita perhatikan masalah-masalah yang diselesaikan oleh kementerian atau lembaga dalam berbagai macam level itu ya, sejauh memang yang bisa ditindaklanjuti secara cepat misalnya akan diselesaikan. Kalau misalnya terkait dengan regulasi, ya regulasinya itu yang direview. Tetapi seharusnya memang ke depan tidak perlu ribut-ribut di media kemudian baru menjadi perhatian gitu. Tapi kan kadang-kadang saya juga tahu ada kultur di birokrasi kita begitu terpressure dari publik melalui media ini, kemudian baru kelabakan untuk merespon itu. Oke, baik. Kita sudah tiba di penghujung segmen perbincangan kita siang ini. Saya persilakan masing-masing Pak Rumadi dan juga Pak Robertus untuk menyampaikan closing statement atau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Silakan Pak Robertus terlebih dahulu. Ya, 3 kata kunci Mbak Anggi ya untuk perbaikan ke depan yang bersifat sistemik. Ya, 1, hadirkan pemimpin yang inovatif. Pemimpin inilah yang nanti akan bisa mengubah mental model dan budaya kerja birokrasi. Kemudian kedua adalah perkuat peranata pengawasan, APIP atau inspektorat itu harus makin diperkuat, perkuat kewenangan otoritasnya, perkuat kapasitasnya, dan juga dukungan secara finansial juga. Dan kemudian ketiga adalah kolaborasi dengan masyarakat. Ini penting, gitu ya. Yang diurus adalah masalah masyarakat, kebutuhan masyarakat. Jadi jangan pernah meninggalkan masyarakat sebagai bagian yang terpisah dari segala proses pelayanan publik. Itu pada tingkat sistemik. Kemudian pada tingkat kasuistis, sesungguhnya ombudsman itu menangani Mbak Anggi tidak saja soal sistem, menangani belasan ribu laporan masyarakat per tahun. Sekali lagi saya katakan belasan ribu laporan masyarakat per tahun. Mungkin jauh lebih banyak dari lembaga-lembaga lain yang menangani pengaduan atau laporan, termasuk pungli banyak yang dilaporkan ke sini. Nah, kita selesaikan itu tentu tidak semua bisa beres gitu ya. Tapi 80% masalah pengaduan masyarakat bisa kita selesaikan oleh ombudsman. Tetapi kami berharap sesungguhnya kerja pengawasan atau kerja pemeriksaan, kalau bahasa di ombudsman itu kerja di hilir. Adanya laporan kita selesaikan, kita periksa para pihak terlapor, terutama pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu ya, maupun BUMN, BUMD. Tetapi akan lebih baik kalau hulunya, yaitu adalah soal sistemnya, sendi-sendi pelayanan publik itu kita perbaiki. Disinilah sesungguhnya bagaimana membendung hulu, yang membangun sistem integritas khususnya agar tidak selalu kemudian sisi hilirnya itu akan terus-menerus laporan yang masuk makin tinggi gitu. Karena itu yang kita alami di sini. Makin banyak tiap tahun laporan pengaduan, artinya kita belum berhasil mencegah di sisi sistem atau di hulunya. Ini pekerjaan penting ke depan, dan sesungguhnya survei ombudsman kemarin mau memberitahukan satu hal kepada pemerintah bahwa soal hulu ini masih menjadi pekerjaan besar ya, karena kalau tidak ombudsman tiap tahun akan kerepotan, meskipun tugas kami ya akan kerepotan menerima pengaduan yang datang tiap hari, tiap minggu itu semakin banyak. Gitu. Baik, intinya butuh cara yang out of the box ya Pak untuk merombak sistem lama demi memperbaiki pelayanan publik agar kualitasnya semakin baik. Baik, Pak Rumadi. Prevensi dan promosi itu penting. Prevensi, promosi, preemptif itu penting di sisi hulu sehingga kemudian tidak terjadi masalah di hilir. Gitu. Baik. Saya ke Pak Rumadi. Pak Rumadi, silakan closing statement dari Anda singkat saja. Ya, tugas pemerintah itu memang memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, dan saya kira reformasi birokrasi yang terkait dengan pelayanan publik sudah mulai kelihatan hasilnya. Kita di track yang benar, meskipun memang untuk beberapa sektor saya kira memang harus dilakukan penajaman dan perbaikan di masa yang akan datang, terutama yang tadi disebut misalnya soal
pemerintahan daerah, saya kira memang ke depan perlu perhatian khusus untuk melakukan reformasi birokrasi di sana. Kemudian yang kedua, pemerintah akan terus berupaya untuk mendekatkan pelayanan publik itu dengan masyarakat, baik itu melakukan misalnya digitalisasi layanan publik misalnya, memastikan layanan publik itu cepat, murah, jelas waktunya, dan bisnis proses untuk urusan-urusan seperti ini itu sekarang sudah semakin baik saya kira. Kepastian layanan publik dalam berbagai macam hal itu sudah dipastikan harinya, termasuk misalnya mendekatkan layanan itu dengan masyarakat. Mal-mal pelayanan publik ke depan akan terus digalakan supaya masyarakat semakin tidak berjarak dengan layanan publik yang mereka butuhkan. Baik. Nah, ke depan saya kira memang urusan SDM mau tidak mau harus menjadi perhatian kita supaya siapapun yang melayani, memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin hari semakin kualitasnya semakin baik. Baik. Saya kira itu bagi. Terima kasih. Baik, Pak Rumadi, kita harapkan tentunya ke depannya pelayanan semakin baik dan tahun depan tidak ada lagi daerah yang masuk ke kategori zona merah ya untuk kepuasan atau kepatuhan pelayanan publik. Terima kasih banyak Pak Robert dan juga Pak Rumadi sudah berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu. Ya pemirsa, Lunch Talk masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.